Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah. Tetap semangat ya. Saya membahas kemarin itu nilai kalian itu perbandingan, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya itu sangat minim banget. Materi perbandingan kemarin itu kebanyakan cuman dua rumus, yang satu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, dan satunya itu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Cuman sebenarnya dua rumus. Hari ini kita akan pelajari tentang aritmatika sosial. Di sini nanti rumusnya mungkin agak banyak daripada rumus di perbandingan, tapi jangan khawatir, sebenarnya itu pokoknya itu kalau udah dapat rumus satu, yang lain itu bisa menjabarkan. Nanti hari ini kita akan mempelajari tentang keuntungan, kerugian, habis itu besar bunga, neto, bruto, tara, dan lain-lain. Hari ini kita akan mempelajarinya ya. Insya Allah hari ini selesai. Kalau nggak selesai dilanjutkan materi dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Yaudah, lihat di videonya ya. Oke, di sini kita akan pelajari tentang aritmatika bagian, keuntungan, dan kerugian. Di sini yang sebelah kiri, di sini ada besar keuntungan, dan di sebelah kanan itu ada besar kerugian. Jadi kita bahas yang sebelah kiri dulu ya. Kita ambil contoh di sini. Kita kata kuncinya satu ini, atau mau ambil yang ini atau ini boleh. HJ sama dengan harga beli ditambah untung kalau yang untung. Jadi harga jual itu kalau kita menjual suatu barang, seumpamanya saya membeli suatu buku ini dengan harga 20.000 dan saya ingin mendapatkan laba atau untung itu 5.000. Berarti saya menjualnya berapa? 25.000 ya. Jadi kan 25.000 harga jualnya kan tadi 25.000. Maaf, harga belinya tadi kan di sini berapa? 20.000. Habis itu saya ingin untung 5.000. Berarti otomatis harga jualnya berapa? 25.000 ya. Jadi harga jualnya berapa? 25.000. Kalau kalian paham satu rumus ini, seharusnya dua ini mengikuti. Dua ini mengikuti. Kita balik aja. Untungnya lewati sama dengan, tandanya di materi sebelum satu itu bilangan. Itu kalau tanda melewati sama dengan, tandanya apa? Dibalik ya. Yang semula di sini positif, kalau melewati sama dengan, tandanya diubah menjadi negatif. Jadi HB sama dengan harga jual dikurangi untung. Setelah itu dibalik aja, HB-nya dilewati sama dengan untung sama dengan HJ dikurangi HB. Paham ya di sini ya? Kalian kata kuncinya mau yang atas sendiri atau mau yang tengah atau mau yang bawah sendiri boleh. Silahkan ambil salah satu kata kuncinya dulu. Setelah itu yang lain mengikuti. Setelah itu rumus kedua di sini. Kita mencari persen keuntungan atau persen untung. Di sini harus ada untungnya. Untungnya berapa ribu. Habis itu harus ada HB-nya. HB di sini harga beli ya. Bukan di dalam IPA hemoglobin, enggak ya. Di sini harga beli dikali dengan 100%. Mungkin di sini untungnya saya dalam penjualan di situ untungnya saya berapa di sini? 5.000. Habis itu HB-nya berapa di sini? HB di sini harga beli ya 20.000 dikali dengan 100%. Berapa? Bisa coret ya nolnya ya. 5/20 dikali 100%. 1/4 berarti untungnya 25%. 25% dari harga beli ya. Jadi untungnya di sini seperempat ya. Benar. Di sini 5/20 kan 1/4 dikali 100%. Jadi untungnya 100 dibagi 4, jawabannya berapa? 25% ya. Jadi untung pembelian saya tadi 25% atau seperempat. Di sini paham ya tentang berapa mencari persen keuntungan.
berapa sih untung saya jualan buku tadi, atau berapa sih nanti untung penjualan apa atau penjualan yang lain. Setelah itu di dalam soal yang diketahui kita disuruh mencari harga beli. Harga beli yang diketahui di situ hanya untung sama harga jual. Di situ terdapat lagi rumus di sini. HB sama dengan 100 dibagi 100 ditambah untung. Seumpama di sini untung dalam persen ya. Seumpamanya untungnya 20, berarti nanti 100 ditambah 120 dikali harga jualnya nanti berapa. Nanti ada soalnya. Di sini HB-nya. Sekarang kita bahas yang rugi. Di sini ya, amal soleh yang berada di rumah atau berada di sekolah ini dicatat. Masalahnya rumusnya itu penting banget. Sekarang kita akan bahas yang rugi. Kalau yang rugi, siapa sih yang kalau penjual penjual ya, kita menjual barang ingin rugi nggak ada ya. Mungkin pada ada suatu kondisi tertentu kita akan menjual suatu barang itu dengan kerugian. Seumpama saya ingin membutuhkan uang utama itu, dan saya menjual suatu komputer atau suatu laptop. Di situ harga pembelian awal 5 juta dan saya pasti ya kalau jual sudah dipakai atau barang second atau barang sudah bukan tangan pertama, itu kan pasti faktornya ada ya, turun harganya. Nah di situ mungkin saya jualnya 4 juta turun 1 juta ya, itu kan. Nah ini carinya seperti ini. Harga jualnya berapa? HB dikurangi rugi. Seumpama contoh harga jual saya di sini yang diketahui HB sama ruginya. Harga belinya tadi seumpama saya beli laptop 5 juta. Dan saya rugi saya rugi 1 juta. Jadi HJ-nya saya harga jual berapa? Harga jual saya 4 juta. Semua setuju ya ini ya. Harga jual sama dengan HB dikurangi rugi. Kalau satu sini sudah dapat atau salah satu sudah rumusnya sudah yakin atau sudah tahu, berarti otomatis sama seperti untung tadi. Kan ini tandanya negatif. Kalau melewati sama dengan berarti positif. HB sama dengan HJ ditambah rugi. Maaf di sini rugi. HB sama dengan ditambah rugi, HJ ditambah rugi. Sedangkan rugi di sini HB dikurangi HJ di sini ya, melewati ini diubah menjadi faktor ruas kiri, habis itu HJ-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi HB dikurangi HJ di sini bukan NJ ya, HJ. HJ di situ harga jual dan HB adalah harga beli. Setelah itu, kalau ini rumusnya sudah, setelah itu rumus berapa persen kerugian. Di sini persen rugi sama dengan rugi, besarnya rugi dalam rupiah dibagi HB, harga beli dikali dengan 100%. Hampir sama seperti ini. Yang untung. Cuman perbedaannya di sini. Kalau di sini persen rugi, yang atas itu rugi, kalau persen untung yang atasnya untung. Sebenarnya rumusnya sama ya, ngafalin satu aja, persen rugi atau persen untung, berarti atasnya itu kalau untung ya U, kalau yang persen rugi yang atasnya R gitu ya. Coba kita kerjakan yang di sini. Ruginya tadi saya seumpama rugi berapa? 1 juta ya. Habis itu HB-nya berapa? Harga beli 5 juta. Dikali dengan 100%. 1/5 ya. 1/5-nya dari 100 berapa? 1/5 dikali dengan 100. Berapa? 20%. Jadi dalam penjualan laptop saya mengalami kerugian sebesar berapa? 20%. Nanti soalnya
soal yang lain di situ nanti kalian bisa baca-baca atau bisa latihan. Cobalah kalian latihan mengerjakan di rumah. Nah, ini kita akan membahas rumus-rumusnya dulu. Setelah itu di sini ada rumus yang lain. HB. HB kita mencari harga beli. Di situ 100, rumusnya di sini 100 dibagi dengan 100 dikurangi rugi dikali dengan HJ. Di sini persen rugi ya. Persen rugi. Contohnya seumpama yang diketahui di situ persen rugi dan harga jual. Jadi kita mencari HB-nya berapa. Di situ terdapat suatu rumus ini. Biar rumus itu biar lebih memudahkan kalian mengerjakan. Jadi nanti di situ seumpama ruginya berapa? Ruginya 20%, 100. Di sini ya seumpama ruginya 20%, 100 dibagi berapa? 100 dikurangi 20, 80 dikali harga jualnya tadi 4 juta. Ya, nanti kalian kerjakan di sini ketemu jawaban di situ HB-nya berapa? 5 juta. Di situ ya, rumusnya seperti itu. Nanti di dalam soal saya kasih contohnya. Di sini ya. Silakan ditulis dulu. Kalau yang di sekolah di situ di pause, dicatat dulu ya. Oke, di sini saya punya 2 soal ya. Soal yang pertama di situ Pak Andi menjual TV seharga Rp960.000. Ternyata Pak Andi mengalami kerugian sebesar 20%. Yang ditanyakan adalah berapa harga pembelian TV? Tadi ya, yang diketahui dulu, di sini apa? Andi menjual sebesar HJ ya berarti ya. HJ-nya sebesar Rp960.000. Dan di situ yang diketahui kedua berapa? Untung atau rugi, kerugian ya sebesar berapa? Di sini persen ruginya berapa? 20%. Yang ditanyakan adalah apa? HB-nya ya. Yang ditanya HB. Sedangkan rumus yang diketahui berapa? HB sama dengan, tadi ada HB sama dengan itu 2 rumus sebenarnya. Yang pertama itu ada rumus HJ min U. Apakah menggunakan HJ min U? Maaf. Di sini apakah kita menggunakan HJ-nya HB ya? HJ plus R. Apakah kita menggunakan HJ plus R ketemu, sedangkan ruginya kita nggak tahu berapa persen, berapa ribu rupiah? Apakah bisa menggunakan ini? Nggak bisa ya. Apakah kita menggunakan yang satunya? HB di sini 100 diper 100 min R persen rugi dikali dengan HJ. Bisa ya gunakan yang rumus yang satunya. Di sini 100 dibagi dengan 100 dikurangi 20. 20 di sini persentase rugi ya. Setelah itu dikali dengan HJ. HJ di sini harga jual. Harga jual adalah Rp960.000. Bisa kalian tuliskan 100 dibagi 80 dikali dengan Rp960.000. Bisa dicoret di sini 80 kali 960. Di sini 12 1. Setelah itu 12.000 dikali dengan 100 berapa? 1.200.000. Jadi pembelian TV untuk Pak Andi semula adalah Rp1.200.000. Di situ ya, kalian di sini harus pintar-pintar menggunakan rumus. Oh, di sini apakah pakai rumus ini atau pakai rumus yang satunya? Kalian harus pintar-pintar ya mencari rumus atau mengolah-olah, mengotak-ngatik rumusnya itu. Yang kita akan selanjutnya, soal yang kedua. Seorang pedagang membeli sekarung cabai dengan seberat 25.000 kg. 25 kg. Harga di seluruh cabai sebesar
Rp1.500.000. Pedagang tersebut hendak menjual kembali dengan harga Rp75.000 per kilo. Udah ya, kita sampai di sini dulu, kita gali informasi yang ada. Seorang pedagang membeli satu karung. Satu karungnya itu 25 kilo rupiah. Satu karung ya di sini ya. Saya tuliskan 25 kilogram. Di sini informasi yang tersedia. Harganya di sini pada satu karung di sini dengan harga berapa? 1.500.000. Berarti per 25 kilo di sini 25 kilo harganya 1.500.000 ya. Harga per kilonya di sini 25 kilo itu harganya 1.500.000. Pedagang tersebut hendak menjual kembali dengan harga 75.000 per kilo. Di sini HJ ya. Harga jual kembali adalah 75.000 per kilo. Per kilo. Kita harus mencari tahu di sini berapa per kilonya pembelian. Jadi per HB-nya di sini harga pembelian sama dengan harga keseluruhannya berapa? Harga keseluruhannya 1.500.000 ya tadi ya. Itu kita coba bagi dengan 25. Itu nanti kita ketemu harga pembeliannya 1.500.000 dibagi 25. Jawabannya berapa? 60.000. Di sini adalah kita ketemu harga pembelian. Kalau kita sudah ketemu per kilo ya di sini ya. Kalau kita sudah ketemu HB dan kita sudah ketemu HJ, otomatis yang A terjawab ya. Harga pembelian cabai per kilo berapa? Rp60.000. Setelah itu kita soal yang B, persentase keuntungan. Kita lihat tadi rumus yang sebelumnya tadi, persen untung berapa? Persen untung sama dengan untung dibagi dengan HB dikali dengan berapa? 100%. Untungnya kita sudah tahu. Untung berapa? Untung diingat-ingat tadi. Untung sama dengan HJ dikurangi dengan HB. Atau bisa dikatakan lain 75.000 dikurangi 60.000. Jawabannya berapa? 15.000 ya. Jadi jangan bingung dulu, Pak, untungnya dapat dari mana? Untungnya dari sini. Kita sudah ketemu HJ, sudah ketemu HB, otomatis untungnya tahu. Untung pembelian di situ tahu, untungnya per kilo di situ 15.000. Jadi 15.000 dibagi dengan HB, HB-nya berapa? 60.000. Dikali dengan berapa? 100%. Kita bagi di sini nolnya coret 03. 15 dibagi 60 berapa? 4 ya. Masih menyisakan 1/4 dikali dengan 100%. Jawabannya berapa? 25%. Jadi untung seorang pedagang di sini, untung pembelian cabai di situ berapa persen? 25% ya. Ya, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya. Oke, di sini kita akan lanjutkan tentang bunga tunggal, besar angsuran, diskon dan pajak ya. Yang di sini rumus pertama di sini bunga N tahun. Kita lambangkan bunga tunggal di sini B besar ya. Habis itu N di sini N tahun. N tahun mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dan di sini besar P. Besar P di sini biasanya mengikuti di soal sudah ada. Besar pajak per tahunnya berapa? Atau besar pajak besar total di situ di dalam bank atau berapa di situ sudah ada. Besar bunga per tahunnya berapa di situ nanti diketahui. Berapa persen atau berapa? Kebanyakan sih 10% kalau P-nya itu. Tapi ya nanti soalnya menyesuaikan. Dan di sini M-nya di sini uang mula-mula kita berapa?
Di sini kalau bunga tunggal di situ, kalau kita contohnya kebanyakan contohnya di situ kita menabung, setelah tabung itu berapa bulan atau berapa tahun kita ambil uangnya, otomatis kan nambah. Kalau di dalam Islam nggak boleh ya, itu riba namanya. Kalau di matematika harus tahu itunya. Yang kedua di sini bunga N bulan. Kalau tadi di sini N tahun, sekarang selanjutnya N bulan. Kalau kita ngambilnya di situ dalam soal N-nya per tahun atau 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau di sini contohnya di dalam soal di situ 5 bulan atau 16 bulan, di situ kan nggak ada ya. Nggak sampai 1 tahun atau melebihi 1 tahun, mungkin 1 tahun koma berapa. Di situ ada rumusnya sendiri. Rumus di sini B-nya mencari bunga tunggalnya. N dibagi 12 dikali P dikali M, P dan M-nya di sini sama. Ini atas mulai 1 2 3 di sini sama, yang membedakan cuma N-nya di sini. N kalau bulan di dalam 1 tahun di situ kan N-nya 12 ya. Otomatis di sini 12. Kalau N tahun kita samakan, di situ per tahunnya ada 360 lebih atau 364, 365. Kita samakan di sini kalau matematika 360 hari. Jadi N dibagi 360 hari dikali P persen dikali M. Di sini kalau yang diketahui bukan tahun, bunga N hari di sini ya. Kalau di sini tahun rumusnya N, kalau bulan N per 12, kalau bunga N hari 360 hari. Contohnya nanti saya punya contohnya. Mungkin saya menabung, habis itu 21 hari atau 40 hari saya pengen ngambil duitnya di bank, mungkin di situ pertambahannya ada di sini. Setelah di sini ada besar angsuran. Besarnya angsuran di situ nanti ada soal juga di sini. Kita lambangkan besarnya angsuran itu A. Di sini A sama dengan M itu besar modal pokok dikurangi B, B-nya kita sebutnya dari sini, kita carinya dari sini. Besarnya bunga, setelah itu dibagi N. N di situ kalau di sini B-nya pakai bulan ya, otomatis N-nya menyesuaikan bulannya. Kalau B-nya di sini per tahun, N-nya juga menyesuaikan per tahun. Kalau B-nya di sini per hari, otomatis N-nya juga menyesuaikan per hari. Sekarang kita akan memasuki selanjutnya, yaitu adalah diskon dan pajak. Diskon itu biasanya bisa kalian tuliskan kalau di mall-mall atau di luas atau di supermarket itu ada tulisan mungkin akhir tahun, mungkin atau awal bulan atau awal tahun. Di situ mungkin ada bunga atau diskon suatu pembelian barang. Di situ sumpama kita membeli buku atau membeli baju, di situ ada diskonnya 30%. Lah, kita mencari harga setelah didiskonnya berapa. Otomatis kita kalau seorang pembeli kan juga menimbang-nimbang, oh, uang saya cukup nggak buat pembeli di sini. Mungkin di situ harganya 300.000, diskonnya 30%. Lah, harga setelah didiskon berapa? Otomatis di sini harus tahu ya. Diskon di sini dituliskan P persen di sini besarnya diskon dikali M harga mula-mulanya atau harga pokoknya, baru itu harga didiskon. Itu belum harga setelah didiskon ya. Harga setelah didiskon MD di sini ya. Kenapa saya tuliskan MD? M di sini kalau matematika M itu melambangkan harga. Harga setelah didiskon sama dengan harga mula-mula dikurangi besarnya diskon. Jadilah harga setelah didiskon. Sama dengan di sini pajak. Pajak di sini kalau kalian seumpama makan ya, makan di tempat warung makan atau tempat seumpamanya di McD atau di KFC, habis itu di SS, kalau tempat makan di situ pasti ada suatu pajak atau PPN, itu sama aja ya. Pajak, besar pajak, habis itu PPN. Itu sama, besarnya P persen dikali M. P persen di sini besarnya pajak itu berapa? Kebanyakan nih sekarang warung makan atau tempat makan itu P-nya itu 10%. P
PPN-nya kebanyakan 10%. Tapi di dalam soal itu mungkin berbeda ya. Tidak semuanya pajak itu kalau di dalam soal 10%. Mungkin di dalam soal di situ pajaknya kemungkinan 20% juga bisa. Kemungkinan pajak 25% juga bisa. Habis itu di sini harga setelah pajak. Harga setelah pajak di sini. Harga setelah pajak adalah M dikurangi dikurangi P ya. Maaf, di sini ditambah bukan dikurangi. Dan di sini M. Jadi MP di sini harga setelah pajak. Harga sama dengan harga mula-mula ditambah besarnya pajak berapa? Berbeda ya dengan di diskon. Kalau di diskon kita dikurangi harganya, kalau pajak harganya ditambahkan. Tahu ya, semua kalian makan di suatu SS di situ harga kalian bayarkan total itu kalian menjumlahkan mungkin totalnya 80.000 karena ada pajak 10%. Jadi kalian membayarkan total pembayaran biaya itunya 8.000. Jadi harga kalian dibayarkan totalnya 88.000 rupiah ya. Kalian harus paham di sini pajak itu apa, diskon apa, bunga tunggal bagaimana, besar angsuran bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan pelajari soalnya. Oke, di sini soal tentang bunga tunggal ya. Di sini saya punya contoh satu soal. Di sini Tono menabung di bank sebesar 800.000 rupiah. Di bank memberikan bunga sebesar 10% per tahunnya. 6 bulan kemudian Tono ingin mengambil tabungannya untuk membeli sepeda dengan harga 900.000 rupiah. Yang ditanyakan sederhana, cukupkah uang Tono untuk membeli sepeda? Jangan cuma jawab cukup atau enggak ya. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Di sini yang diketahui dulu, yang diketahui berapa. Tono menabung sebesar 800.000 itu M-nya ya. Uang mula-mula yang dimiliki oleh Tono 800.000. Dan di situ pihak bank memberikan bunga sebesar 10%. Di situ berarti persen P ya. Di situ persen P-nya berapa? 10%. Setelah itu, 6 bulan kemudian Tono ingin mengambil tabungan untuk membeli sepeda. N-nya, N-nya berapa? 6 ya. 6 di sini 6 bulan ya. Di sini 6 bulan. Dan di situ nanti sepedanya 900.000 itu nanti dulu. Kita kerjakan di sini. Oke, di sini ya, kita sudah mengetahui M-nya berapa, P persennya berapa, dan N-nya sudah ketahui. Yang kita cari adalah B-nya. B-nya di sini kita mencari besarnya bunga selama 6 bulan di situ. Setelah penabungan Tono di bank 6 bulannya berapa? Kita rumusnya tadi berapa kalau per bulan? N per 12 dikali dengan P persen dikali dengan M. N-nya berapa di situ? 6 per 12. Nyamnya di sini ya. Setelah 6 bulan. Setelah itu P persennya berapa? 10% ya. Dikali dengan M-nya. Uang mula-mula Tono berapa? 800.000. Bisa kalian coret ya, 6 sama 12. 1 sama 2, setelah itu di sini nolnya coret 2, masih menyisakan berapa? Setengah dikali 10 dikali dengan 8.000. Berapa setengah dikali dengan 80.000? Berapa? 40.000 rupiah. Di sini adalah besarnya bunga yang dihasilkan selama 6 bulan Tono di bank. Setelah itu, pertanyaannya apakah sampai seperti ini? Enggak ya. Tono ingin mengambil tabungannya untuk membeli sepeda dengan harga 900.000 rupiah. Kita sudah mengetahui B-nya dan kita sudah mengetahui M-nya. Jadi uang Tono di sini, MN di sini kita sumpama tulis di sini uang setelah pemberian bunga 800.000 ditambah dengan 40.000. Di situ adalah besarnya B di sini sama dengan 840.000.
Di sini apakah cukup untuk pembelian 900.000? Jawabannya pasti tidak cukup. Tidak cukup ya untuk pembelian sepeda. Itu ya. Oke, selanjutnya ya. Ini yang terakhir mungkin di pertemuan di sini, dan materi di sini selesai sampai ini. Di sini bruto, neto, dan tara. Di sini bruto sama dengan neto plus tara. Oh ya, sebelumnya, apa sih bruto itu? Bruto adalah berat bersih, berat kotor. Di sini berat kotor ya, bruto di situ. Bruto di situ berat kotor. Kalau neto adalah berat bersih. Kalau tara di sini berat suatu kemasan. Seumpama saya punya soal seperti ini. Karung beras di sini ya, karung goni di situ pasti ada tulisannya bruto berapa di sini. Mungkin brutonya 50 kilo. Dan tidak diketahui taranya berapa. Nah, yang dimaksud di situ bruto adalah beratnya beras di sini, dan kemasannya totalnya di sini adalah 50 kilo. Kalau netonya di sini beratnya bersih, beratnya beras saja. Kalau tara di sini berat kemasannya. Jadi berat karung goninya atau berat plastiknya di sini yang dimaksud taranya. Kalian tahu ya, maksudnya bruto itu apa, neto itu apa, dan tara itu apa. Kalau bruto itu berat kotor, kalau neto adalah berat bersihnya, dan taranya adalah berat suatu kemasan. Dan di sini ada rumusnya, bruto sama dengan neto ditambah tara, otomatis ya karena berat bersih ditambah berat kemasan. Kalian sudah pegang kayak seperti harga jual tadi, pegang salah satu saja. Dan neto di sini bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Pegang salah satunya saja, brutonya saja bisa, atau neto atau tara. Sama seperti untung atau persen rugi. Persen tara di sini adalah tara dibagi bruto dikali dengan 100%. Kalau persen neto sama dengan neto dibagi dengan bruto dikali 100%. Paham ya? Di sini sama, sebenarnya sama, prinsipnya sama persis dengan harga jual, harga beli, untung persen rugi tadi loh. Tadi kan sama. Kalau untung sama dengan untung dikali untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Kalau rugi, persen rugi adalah rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Sama dengan tara di sini. Persen tara sama dengan tara dibagi 100. Tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contohnya. Oke, di sini ada suatu gambar ya. Di sini karung beras, maaf di sini kalau gambarnya jelek. Masalahnya bukan guru seni. Di sini ya, yang ditanyakan adalah carilah bruto, tara, dan neto. Yang diketahui di sini, di dalam suatu kotak di sini itu ada tulisannya. Brutonya adalah 50 kilo dan taranya berapa? 1,5%. Kita cari bruto, tara, dan neto. Brutonya otomatis kalian tahu ya. Di sini sudah jelas gede banget di sini. Bruto 50 kilo. Gak usah dicari. Sekarang kita cari taranya. Yang tara diketahui berapa? 1,5%. Taranya di sini, tara sama dengan persentase tara dikali dengan bruto. Kalau kalian sudah tahu persentase taranya di sini, T di sini tara ya. Persentasenya berapa? 1,5%. Saya tulis 1,5 per 100. Brutonya berapa? 50 kilo. Bisa kalian coret di sini 21. Setengah dibagi 2 bisa kalian tulis 0,75 kilo. Di sini adalah berat kotornya, berat kemasannya. Jadi berat plastiknya di sini 0,75 kilo. Otomatis netonya, neto di sini kalian tahu ya. Neto tadi berapa rumusnya? Bruto dikurangi dengan tara. Brutonya berapa? 50 kilo dikurangi dengan 0,75 kilo. Jadi netonya adalah 49,25 kg. Berat netonya adalah
49,25 kilogram. Oke, di sini materinya sudah berakhir ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang untung rugi, habis itu besar bunga tunggal, habis itu tentang pajak diskon, habis itu tentang bruto neto tara. Yang intinya di sini kalian harus saling mencermati soalnya. Kalian pintar-pintarlah menggunakan rumusnya. Mungkin soalnya di sini yang diketahui apa, kita harus mencari. Oh, yang diketahui sumpamanya tadi HB, seumpama diketahui harga jualnya, yang diketahui setelah itu persen ruginya. Jangan menggunakan rumus yang satunya. Kalian harus pintar memilah rumusnya. Menggunakan rumus ini atau rumus ini. Kalian harus bisa mengetahuinya seperti itu. Oke. Tadi kalian sudah mengetahuinya. Oke, cukup sekian di sini ya. Mungkin banyak kata-kata yang saya salah atau mungkin saya keliru. Ada kelebihan ya, itu mungkin kelebihan dari Allah. Habis itu kalian di rumah atau maupun yang di pondok di situ amalnya ya, kalau matematika itu banyak latihan soal. Jangan cuman lihat di YouTube habis itu nggak latihan. Kalau kalian banyak latihan mungkin kalian bisa mengerjakan, mungkin kalian tahu ya. Udah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.